Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Bapak Ibu hebat sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Eka Prasetya dari SMP Negeri 5 Kota Cirebon, yang merupakan seorang calon guru penggerak dari Kota Cirebon. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada ruangan saya kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan mengenai tugas aksi nyata 1.4, yaitu mengenai budaya positif di sekolah. Baik, sebentar Bapak Ibu, saya share dulu materinya. Oke, Bapak Ibu, sudah saya share materinya. Baik, kita mulai saja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aksi nyata modul 1.4 budaya positif menggunakan tema atau materi restitusi 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Restitusi 5 posisi kontrol. Guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di ruangan kelas. Apakah sudah efektif, apakah berpusat, apakah memerdekakan. Kemudian, apakah memandirikan murid tersebut. Lalu itu tadi oleh Diane Gosen. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa Diane Gosen melakukan serangkaian riset berdasarkan teori kontrol dari Dr. William Glasser, di mana Gosen menyimpulkan 5 posisi kontrol. Bagaimanakah posisi kontrol tersebut? Nah, ini adalah 5 posisi kontrol. Pertama ada penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima manajer. Oke Bapak Ibu, ini adalah contoh dari posisi penghukum. Mari kita simak tampilan video di bawah ini. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Nah, baik Bapak Ibu, itu adalah tadi video mengenai posisi penghukum. Lalu bagaimana ciri-ciri dan kalimat yang terkeluar dari posisi penghukum? Nah, ini adalah ciri-ciri yang disampaikan oleh posisi penghukum, di mana menghardik menunjukkan pembentak, menghardik menunjuk-nunjuk, membentak, hukuman verbal, hukuman fisik. Adapun kalimatnya adalah patuhi aturan saya, awas ya, kamu selalu salah saja salah, kamu lagi. Dan akibatnya adalah murid menjadi pendendam, murid jadi tidak suka dengan guru yang menghukum. Nah, itu adalah tadi ciri-ciri atau karakteristik dari posisi penghukum. Selanjutnya ada posisi pembuat merasa bersalah. Oke, berikut videonya Bapak Ibu, silahkan diperhatikan. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah?
Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Nah, itu tadi adalah posisi pembuat merasa bersalah. Adapun ciri-cirinya seperti berikut. Pertama, ciri-cirinya adalah suaranya lembut, tenang, tetapi menyalahkan murid. Kemudian, guru akan menyatakan kesalahan ada pada murid sehingga murid akan merasa tidak berharga dan merasa terpojokan. Kemudian kalimat yang keluar biasanya adalah ibu sangat kecewa. Berapa kali ibu harus bilang, gimana coba kalau orang tuamu tahu kamu berbuat begitu. Akibatnya membuat anak merasa gagal, tidak berharga, rendah diri, menarik diri dari lingkungannya. Oke, selanjutnya adalah posisi teman. Oke, berikut Bapak Ibu videonya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, itu tadi video dari posisi teman. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. Suara guru ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Kemudian, kata-kata yang keluar biasanya adalah ada-ada saja kamu. Ayo bantulah demi ibu. Selanjutnya, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bereskan. Akibatnya adalah murid akan merasa senang dan lebih akrab dengan gurunya. Murid masih tergantung pada motivasi eksternal bukan dari kesadaran diri. Selanjutnya adalah posisi pemantau. Berikut adalah videonya. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Baik, itu tadi adalah posisi pemantau. Adapun ciri-ciri dari posisi pemantau adalah sebagai berikut. Ciri-cirinya pertama ekspresi datar dan formal. Kemudian guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Kalimat yang biasa keluar adalah peraturan kelas kita apa? Sekarang apa yang kamu lakukan? Konsekuensinya apa? Akibatnya, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami nilai kebajikan. Tidak sepenuhnya murid menjadi mandiri. Oke. Yang terakhir adalah sebagai posisi manajer. Berikut Bapak Ibu video dari posisi sebagai seorang manajer. Naren!
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, baik Bapak Ibu, itu tadi contoh dari penerapan posisi sebagai manajer. Adapun ciri-cirinya adalah pertama, suara manajer netral dan tidak emosional. Kedua, tercipta identitas yang positif. Guru tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Kemudian, guru membimbing murid untuk memecahkan masalah secara mandiri. Adapun kalimat-kalimat yang biasa tersampaikan atau disampaikan oleh posisi manajer adalah apa yang kita yakini. Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Kemudian bagaimana cara memperbaikinya? Kapan kamu akan mulai memperbaikinya? Akibat yang muncul adalah murid menjadi mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi adalah beberapa posisi yang dapat kita tempatkan diri sebagai seorang pendidik. Selanjutnya adalah kita masuk ke materi segitiga restitusi atau langkah dalam penyelesaian suatu masalah. Apa itu segitiga restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan kuat. Menurut Gosen tahun 2004. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Segitiga restitusi dilakukan dengan proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat mencari solusi suatu kesalahan dan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab atas dasar kesadarannya sendiri. Nah, berikut adalah langkah-langkah dari segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan ketiga adalah menanyakan keyakinan. Berikut contoh dari segitiga restitusi. Jadwal piket hari ini sudah piket belum? Oh, Lipia. Lipia kemana, nak? Oh, belum datang. Ya udah, selesaikan sedikit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lipia masuk. Duduk, nak. Lipia, tahu nggak kenapa ibu panggil Lipia ke sini? Sudah tahu? Tidak tahu. Lipia tadi piket nggak? Iya. Jadwal piket Lipia kapan? Hari ini. Hari ini. Tapi Lipia tidak piket. Oke, tidak apa-apa. Semua orang pernah salah, pernah lupa. Yang penting kita mau apa? Memperbaikinya. Nah, Lipia pasti punya alasan melakukannya kan? Lipia kenapa tadi tidak piket? Terlambat, Pak. Terlambat ke sekolah. Karena apa? Karena mengingatkan dia Oh, jadi bangunnya tadi gimana? kesiangan. Oh, bangunnya kesiangan. Jadi Lipia terlambat ke sekolah. Ibu tidak menyalahkan Lipia, tapi kita harus mencari solusinya ya, nak? Baik.
Lipia tahu tentang keyakinan kelas kita? Tahu Bu. Tahu. Apa keyakinan kelas yang sudah Lipia langgar? Apa nak? Bergotong Iya, bergotong royong. Apa lagi? bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Misalnya dalam melaksanakan apa? Melaksanakan piket. Piket, betul. Lipia sudah melanggar gotong royong dan bertanggung jawab ya dalam melaksanakan tugas. Lipia meyakini keyakinan kelas kita? Yakin Bu. Yakin. Lipia mau memperbaikinya? Mau Bu. Mau. Bagaimana cara Lipia memperbaikinya? Mengurangi HP Bu. Mengurangi main HP ya? Jangan sampai terlalu. Malam. Nah, Ibu setuju dengan Lipia bahwa main HP itu harus dibatasi ya. Karena main HP terlalu lama bisa menyebabkan apa? Tidak tahu tidak? Tahu. Apa? Mata. Mata? Sakit mata. Apalagi? Pusing. Pusing. Betul Lipia. Main HP terlalu banyak bisa menyebabkan gangguan pada mata kita ya. Dan diantaranya tadi pusing juga. Nah, ada lagi yaitu kalau kita terlalu banyak main HP, misalkan sampai tidurnya terlalu malam, bisa menyebabkan kita apa? Dan bisa menyebabkan kita bangun apa? Lebih siang. Lebih siang sehingga kita akan terlambat Pakai sekolah. ke sekolah. Oke. Tadi contoh dari penerapan video segitiga restitusi. Bapak Ibu sekalian, kita akan mencoba menjabarkan dari pengertian masing-masing tahapannya. Pertama adalah menstabilkan identitas. Tujuannya adalah merubah identitas yang gagal menjadi identitas yang sukses. Karena anak yang melanggar peraturan adalah anak yang sedang mencari perhatian atau kebutuhannya tidak terpenuhi. Pertanyaannya adalah, atau ajukan pertanyaannya adalah, membuat kesalahan adalah suatu yang wajar. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak mencari kesalahan, tetapi saya fokus mencari solusi. Manusia tidak ada yang sempurna. Saya tidak pernah melakukan kesalahan. Maaf, saya juga pernah melakukan kesalahan. Kamu berhak merasa begitu. Lalu pada validasi tindakan, konsepnya adalah setiap tindakan yang dilakukan pasti dengan suatu tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kalau kita mengetahui kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Adapun ajuan pertanyaannya adalah, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dari ini. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi harus ditambahkan sikap yang lain. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Adapun konsepnya adalah ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk ditanyakan keyakinan. Ajuan pertanyaannya adalah nilai-nilai apa yang telah disepakati, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa kamu bersedia memenuhi atau memperbaiki semuanya, bagaimana kamu akan memperbaikinya. Nah, itu tadi adalah konsep dari segitiga restitusi. Adapun harapannya adalah tentu kita semua mengharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Kemudian murid dapat semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Oke. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan mengenai materi segitiga restitusi ini. Semoga bisa bermanfaat. Oke, Bapak Ibu dipersilakan, barangkali ada pertanyaan. Saya bertanya Pak. Sebentar, saya stop sesi. Oke, baik. Silakan Pak Edi untuk bertanya. Baik, Silakan Pak Edi. baik, terima kasih. Mohon maaf ini karena sinyalnya agak terganggu, jadi kamera sementara saya matikan dulu. Menarik apa yang tadi dipaparkan kaitannya dengan segitiga restitusi ya, Ya, betul. apa segitiga biru ya, kayak merek tepung aja jadinya.
sebetulnya apa yang tadi dipaparkan mungkin ya saya selaku guru itu pernah melakukan akan hal itu, cuman tidak tahu harus memetakannya seperti apa. Apakah posisi sebagai penghukum, apakah posisi sebagai teman, apakah posisi sebagai manajer. Yang jelas ketika ada permasalahan ya selalu kami hadapi, selalu diselesaikan agar hal itu tidak berlanjut dengan hal-hal. Halo, Pak Edi? Halo? Suaranya tidak terdengar, Pak Edi? Halo, Pak Edi? Yang saya hadapi di kelas. Ya, Nah, lanjut, Pak Edi. itu yang pertama. Yang kedua, nah bagaimana menempatkan permasalahan itu yang pas sehingga tadi dilihat dari beberapa tampilan video itu kan ada posisi sebagai manajer, sebagai teman, sebagai penghukum. Nah, apa diposisikan sebagai itu diselesaikan dilihat dari posisi itu apa dilihat dari permasalahannya? Mungkin itu Pak beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Terima kasih atas penjelasannya. Hebat, silakan lanjutkan. Oke, terima kasih Pak Edi. Saya coba sharing saja, Bapak Ibu. Mungkin di antara kita sudah pernah melakukan hal tersebut, tetapi memang terkadang kita tidak menyadari bahwa sebenarnya posisi saya sebagai penghukum, posisi saya sebagai manajer, posisi saya sebagai teman atau pembuat rasa bersalah. Tingkatan paling tinggi memang adalah sebagai manajer, di mana kita bisa nanti menjadikan diri kita sebagai orang yang bisa menyadarkan siswa bahwa yang dia lakukan itu salah. Tapi bagaimana cara untuk memperbaikinya itu, dan kita memandu mereka agar mereka secara mandiri seperti itu. Dan memang untuk menjadi proses seperti orang manajer itu, bahasanya posisi manajer butuh waktu, butuh proses. Bagi kita juga butuh proses untuk nanti menindaklanjutin atau merespon ketika si anak bersalah, kita mesti responnya seperti apa. Itu posisi dari seorang manajer. Harapannya memang ke depannya kita bisa menjadikan diri kita sebagai seorang posisi manajer. Adapun penempatan nanti segitiga restitusi adalah kita juga harus memaklumin bahwa setiap orang itu punya salah. Tapi intinya bagaimana cara kita untuk mengembangkan anak, memandirikan anak, dan bertanggung jawab agar dapat menyelesaikan masalahnya. Kita bukan menghukum dia, tapi bagaimana cara agar dia berpikir, oh iya, saya salah ya, bagaimana cara kita atau cara dia, cara saya untuk memperbaiki masalah tersebut. Kita pandu mereka, seperti itu Bapak Ibu. Baik, itu tadi Pak Edi yang dapat saya sampaikan. Semoga nanti tidak puas agar bisa berdiskusi kembali. Oke. Terima kasih Pak Fajar penjelasannya, terima kasih. Terima kasih. Insyaallah saya akan Ya, oke, terima kasih Pak Edi. Baik Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi yang saya share ini. Semoga Bapak Ibu bisa memanfaatkannya nanti ketika pembelajaran di sekolah sebagai guru atau sejenisnya. Adapun kesalahan berasal dari saya, selebihnya saya minta maaf ketika nanti tadi dalam penyelesaian atau dalam penyampaian banyak terjadi kesalahan. Saya akhiri sampai di sini. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.